Selamat pagi saudara. Tanpa terasa ya kita berada di penghujung tahun 2023. Walaupun nanti malam masih ada ibadah tutup tahun ya. Tapi kita juga memulai hari terakhir ini, memulainya juga dengan ibadah. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah mataku telah melihat keselamatan. Ini diambil dari ucapan Simeon yang tadi kita baca dalam Lukas pasal 2. Ucapan mataku telah melihat keselamatan ini adalah ucapan yang muncul dari sebuah perjumpaan Simeon dengan Sang Juru Selamat. Ketika itu Yesus yang masih bayi, yang harus secara hukum Taurat dia harus dibawa ke Bait Allah untuk dikuduskan, untuk diserahkan kepada Tuhan. Itu tradisi orang Israel. Kalau kita mungkin biasanya ini ya, baptisan anak. Itu hal yang biasa menjadi tradisi buat kita orang Kristen. Nanti gak lama lagi baptisan anak ya. Begitu juga dalam tradisi bangsa Israel, mereka punya tradisi itu menurut hukum Taurat. Setiap anak sulung laki-laki harus dibawa ke Bait Allah untuk dipersembahkan, dikuduskan. Itu untuk mengingat peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mengingat peristiwa pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Betapa Allah menyertai mereka. Dan juga mau mengingatkan bahwa anak sulung laki-laki bagi bangsa Israel itu adalah sesuatu yang berharga bagi keluarga Israel. Dan tradisi itu mau menunjukkan bahwa apa yang paling berharga dalam keluargaku, kupersembahkan buat Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf melakukan tradisi itu, membawa Yesus yang masih kecil itu ke Bait Allah. Tapi yang menarik saudara-saudara, bahwa mereka berjumpa dengan orang-orang tertentu yang disebutkan dalam bacaan ini. Tapi tentunya ada banyak hal yang kita bisa bahas ya. Tapi kita mau fokus pada satu, Simeon. Simeon berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat, dan ketika dia berjumpa dengan melihat bayi Yesus ini, dia memuji Allah. Sebenarnya ini sebuah peristiwa yang biasa tadi ya. Ada banyak bayi-bayi yang dibawa ke Bait Allah, tetapi heran sekali ketika Simeon berjumpa dengan bayi Yesus ini, dia memuji Allah. Memuji Allah dan hingga muncul kata-kata ini. Mataku telah melihat keselamatan. Apa yang bisa kita lihat dari pernyataan Simeon ini? Pernyataan ini muncul dari sebuah pengalaman spiritual Simeon ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebuah pengalaman spiritual di mana Simeon menemukan yang selama ini dicari. Bukan hanya oleh dirinya tetapi oleh bangsanya. Karena itu tertulis dalam hukum Taurat yang dia percayai, yang dia pegang, yang dia imani. Dan dia menemukan apa yang selama ini dicari. Dan juga ia berjumpa dengan yang selama ini dinanti, yaitu Sang Mesias. Bagi bangsa Israel, Mesias ini adalah suatu sosok yang sangat penting. Yang dinanti-nanti, yang akan membebaskan mereka seperti Musa membawa Israel keluar dari Mesir. Mesias inilah yang akan membawa mereka keluar dari penjajahan Romawi pada saat itu. Konsep Mesias ini yang sangat dinantikan dan betapa
menakjubkannya, betapa membahagiakannya ketika Simeon berjumpa dengan Sang Mesias. Maka dikatakan oleh Simeon, mataku telah melihat keselamatan. Nah, saudara-saudara, di dalam pernyataan itu sebelumnya pernyataan mataku telah melihat keselamatan ini, ada 3 unsur yang bisa kita lihat dari pernyataan Simeon ini ya. Yang pertama, pernyataan ini menunjukkan pengalamannya, experience-nya dia. Pengalaman dia yang dialami ketika disebut mataku melihat. Itu berarti dia menyaksikan sendiri. Dia mengalami sendiri, dia melihat sendiri. Bahwa ini adalah pengalaman pribadi dia. Pengalaman yang dia alami bukan sebuah pemikiran, bukan sebuah ide, tapi pengalaman langsung. Dia berjumpa langsung, melihat langsung Sang Bayi Yesus, Sang Mesias. Jadi yang pertama, pernyataan ini mau menunjukkan sebuah pengalaman, experience yang dialami oleh Simeon. Lalu yang kedua, juga ada sebuah pengakuan. Jadi tadi ada pengalaman, lalu di dalam pernyataan ini juga terkandung sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa bayi Yesus ini adalah Mesias. Itu dia akui, dia imani. Karena orang Israel, orang Yahudi banyak sekali yang tidak mengakui, tidak mengimani bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu. Terlebih ketika nanti Yesus disalibkan. Banyak sekali orang Israel, orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Maka ketika Simeon mengatakan telah melihat keselamatan, itu berarti Simeon mengakui bahwa keselamatan itu ada di dalam diri Yesus Kristus, bayi kecil yang dilihatnya dalam gendongan Maria. Dia tidak mungkin mengatakan ini tanpa sebuah pengakuan. Sekalipun mungkin dia mengalami, melihat, itu akan menjadi sama seperti bayi-bayi lain yang dia lihat. Bayi-bayi Israel kecil lain yang dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan, gak ada bedanya. Tapi justru yang membedakan adalah dia punya iman, dia punya pengakuan bahwa bayi yang di hadapannya ini adalah Sang Mesias yang membawa umat manusia pada keselamatan. Yang ketiga, saudara-saudara, di dalam pernyataan ini juga terkandung unsur kesaksian. Dia ingin bahwa semua orang mengetahui bahwa keselamatan itu sudah ada, sudah hadir. Dan dia menyaksikan sendiri. Dia berjumpa sendiri dan dia ingin dunia tahu. Karenanya dia menyatakan ini. Mataku telah melihat keselamatan. Jadi saudara-saudara, ini adalah sebuah ungkapan yang muncul dari pengalaman spiritual yang dialami oleh Simeon, tapi juga dengan iman dan pengakuannya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, pembawa keselamatan. Di dalam Yesuslah keselamatan itu kita dapatkan. Nah, saudara-saudara, sebelum pernyataan itu kan ada juga ya, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Nah, ini juga nanti kita akan lihat sebenarnya kenapa Simeon bisa menyatakan seperti ini. Siapa sebenarnya Simeon ini gitu ya.
Saudara-saudara, Alkitab itu nggak mencatat banyak hal tentang sosok Simeon yang berjumpa dengan bayi Yesus di Bait Allah ini. Kayaknya sepertinya hanya di sini ya. Ada juga nama Simeon dalam Perjanjian Lama itu salah satu anak Yakub, salah satu suku Israel. Tetapi Simeon yang ini tidak banyak dicatat oleh Alkitab. Tapi di dalam ayat yang kita baca, ayat 25 dan sekitarnya, kita mengetahui ini juga menjadi penyebab kenapa Simeon bisa mengucapkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Jadi tidak lahir hanya dengan melihat. Pernyataan itu tidak muncul seketika. Tetapi Simeon membangun relasinya dengan Tuhan jauh sebelumnya. Di dalam menurut tradisi Israel, Simeon ini diyakini sebagai sosok yang sudah lanjut usia. Nah, yang pertama dalam Alkitab itu dicatat Simeon adalah orang benar dan saleh. Orang yang taat pada firman Tuhan, pada hukum Taurat, orang yang taat pada Tuhan, sehingga Alkitab menuliskan dia sebagai orang benar dan saleh. Ini juga sebuah pengakuan dari penulis Injil Lukas. Nah, Simeon ini adalah orang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Salah satu ya tadi menantikan Mesias yang akan hadir sebagai juru selamat bangsa Israel. Ini diyakini. Simeon juga meyakini tentang hal itu. Lalu Simeon dikatakan di situ dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ayat 25 gitu ya, Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Wah, ini yang juga dicatat oleh Alkitab ya, oleh penulis Injil Lukas, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia berjumpa dengan Mesias. Saya membayangkan kalau kita jadi Simeon pada saat itu, mungkin ini dijanjikan ketika Simeon muda. Sampai lanjut usianya mungkin dia tidak akan pernah percaya bahwa dia akan berjumpa dengan Mesias. Tapi dia tahu bahwa dulu Abraham juga pernah mendapatkan sebuah janji dan baru terjadi ketika mereka Abraham dan Sarah sudah tua. Mirip sekali kisahnya. Dan karena itulah, karena dijanjikan oleh Tuhan bahwa ia tidak akan mati sebelum bertemu dengan Sang Mesias, dan ketika dia berjumpa dengan Sang Mesias, dalam pujiannya dia mengatakan, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Apa yang menjadi tujuan hidupnya sudah tercapai, yaitu berjumpa dengan Mesias yang dinantikan itu. Jadi sekarang biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai, rest in peace, sesuai dengan firman Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, kita mengalami sebuah pengalaman seperti ini ya, betapa menakjubkannya, betapa membahagiakannya. Sebuah penantian panjang puluhan tahun dari muda sampai tua, dan ketika itu terwujud, betapa sukacita yang didapatkan oleh Simeon itu. Nah saudara-saudara, pengalaman spiritual Simeon ini berjumpa dengan Tuhan Yesus ini menjadi pembelajaran buat kita. Bahwa kita pun bisa melihat keselamatan itu. Bahwa kita pun bisa menyaksikan, bisa mengalami pengalaman-pengalaman spiritual. Pengalaman yang menakjubkan, yang menggentarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Peristiwa seorang anak dibawa ke Bait Allah itu kan peristiwa sehari-hari mereka. Tapi dalam peristiwa sehari-hari itu ada sebuah hal
yang menakjubkan ketika kita mampu melihat melampaui apa yang ada di hadapan kita. Karenanya kita perlu membuka mata untuk melihat, untuk berjumpa dengan Kristus dalam keseharian kita. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, dengan Kristus dalam keseharian kita, maka kita akan sadar bahwa betapa menakjubkannya, betapa menggentarkannya apa yang kita saksikan itu. Betapa kita melihat keselamatan yang muncul dalam keseharian kita. Betapa kita bisa melihat Kristus dalam rutinitas keseharian kita, dalam hal-hal yang sederhana, ya mungkin nggak harus dalam hal-hal yang istilahnya luar biasa gitu ya. Karena biasanya Allah berbicara dengan cara yang biasa. Karena itu mujizat tidak harus diartikan dengan sesuatu yang melawan hukum alam. Karena yang berkaitan, yang berjalan sesuai dengan hukum alam pun kita bisa melihatnya sebagai sebuah mujizat. Nah, saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya pernah mengajak beberapa anak pemuda remaja naik gunung. Saya ngajak naik mendaki Gunung Gede. Ya. Mungkin saudara ada yang pernah juga ya sampai ke puncak Gunung Gede, pasti tahu situasi di sana. Kami berjalan mendaki dengan membawa barang-barang bawaan, lalu dari pagi lalu sampai malam gitu sekitar jam 7 jam 8 kami sampai di sebuah padang yang bernama Surya Kencana. Udah gelap, udah malam. Di situ di atas kami bisa melihat bulan dan bintang. Salah seorang dari yang ikut, mungkin ada beberapa ya, bukan satu ya. Mereka menangis. Mereka menangis itu terharu. Menangis itu terharu, takjub. Bukan karena sekadar melihat bintang, bukan hanya sekadar melihat bulan. Setiap hari juga kita bisa melihat ya bulan di sini. Bintang di sini. Tapi mereka melihat di balik itu bahwa mereka melihat karya Allah yang luar biasa sehingga mereka mengalami perasaan takjub dan menggentarkan. Padahal nggak semua orang, padahal banyak sekali orang yang sampai di situ nggak bisa merasakan itu. Banyak sekali orang yang naik gunung itu biasa aja ya, cuma naik gunung aja, malah capek, ngeluh gitu. Banyak sekali, gunungnya juga mungkin bukan gunung paling indah di Indonesia, bahkan dunia, biasa aja gitu. Sehari-hari, apalagi buat warga sana mungkin sehari-hari, yang udah gak terlalu diperhatikan. Tetapi ada orang-orang yang ketika sampai di sana, yang dia lihat bukan gunungnya, yang dia lihat bukan bintang bulannya, tapi yang dia lihat adalah di balik itu karya ciptaan Allah yang begitu menakjubkan. Itu pengalaman menggentarkan, pengalaman spiritual untuk menyaksikan Allah bekerja, Allah berkarya dalam hidup kita. Seperti Simeon menyaksikan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin gak usah jauh-jauh ya saudara-saudara ke Gunung Gede. Di sini aja lah kira-kira ya. Ada banyak sekali peristiwa, saya mau cerita salah satunya. Beberapa bulan yang lalu, dalam sebuah ibadah Taize online, ada seorang ibu yang
baru pertama kali ikut. Ini saya menyaksikan ini, dan ada beberapa orang di dalam ruang Zoom yang juga pasti tahu ceritanya. Ada seorang ibu yang baru pertama kali ikut ibadat TC. Ada Bu Nelly ya, Bu Nelly kayaknya yang bertanya gitu. Kok bisa ikutan gitu? Siapa yang ngajak katanya? Lalu ibu ini mulai bercerita. Nggak ada yang ngajak gitu. Kok bisa tahu? Ya, rupanya dia itu suka lewat jalan panjang. Ketika ibu ini, dia punya orang tua, punya ibu di daerah sebelah, saya lupa di daerah mana. Lalu sering mengunjungi ibunya, dan ketika mengunjungi selalu lewat jalan ini, melihat gereja kita. Dia bukan Kristen, dia ingin sekali masuk gereja ini, tapi dilarang sama ibunya. Tapi dia selalu lewat sini, dan setiap kali dia lewat, selalu seperti ada yang memanggil dia untuk masuk ke sini. Tapi dia ingat pesan orang tuanya, tidak boleh ke gereja. Sampai beberapa waktu yang lalu itu, mungkin dalam ceritanya, mungkin setahun yang lalu, ibunya meninggal. Dan setelah beberapa lama, dia mulai memberanikan diri untuk ke gereja kita. Saya tidak tahu apakah ada di sini sekarang ini atau sedang mengikuti secara live, gitu ya. Ketika mendengar itu, saya menyaksikan bahwa Allah bekerja di dalam persekutuan kita. Bukan para aktivis, bukan pendeta, bukan TPG yang membawa umat ke sini, tetapi Tuhan yang memanggil ibu ini. Begitu ketika mendengar itu, betapa menakjubkannya. Bukan soal orang datang ke gereja, tetapi bagaimana cara Allah membawa seseorang, membawa umatnya untuk datang ke tempat ini. Untuk datang menjadi anak-anaknya. Sesuatu yang menakjubkan. Nah, saudara-saudara, itu hanyalah salah satu dari cerita sehari-hari kita. Saya yakin saudara punya banyak sekali cerita, terutama di tahun ini ya. Banyak sekali peristiwa yang kita alami, tapi dari sekian peristiwa itu, coba kita lihat manakah yang membuat kita takjub kepada Tuhan. Manakah yang kita bisa lihat bahwa Allah bekerja membawa keselamatan baik bagi diri kita pribadi maupun bagi orang-orang di sekitar kita, terlebih bagi dunia. Tuhan memberkati kita.